Ya. Jadi kenapa umat Islam itu kemudian tampil di Komal-Komal, di Zoom, di YouTube membahas agama, membahas dua agama? Karena Al-Quran menerangkan seperti ini. Orang-orang yang kemudian menyembah selain daripada Allah, itu tempatnya di neraka kekal. Sehingga kami umat Islam itu harus membentengi akidah umat Islam ini supaya mereka tidak terseret kepada gerakan kristenisasi. Anda jangan menafikan itu. Al-Quran mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahu wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladina ja'aka minal ilmi malaka minallahi min wali wala nasir. Dan orang-orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti ajaran mereka. Ini nggak boleh Anda munafik. Jadi Anda nggak boleh kemudian menutup mata bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan oleh gereja untuk kemudian mencari mangsa agar mereka itu bisa menjadi murtad. Itu seruan, Bung, seruan di dalam kitab suci, kitab Anda gitu loh. Untuk kemudian membaptis, memberitakan Injil, itu perintah. Jadi jangan kami diminta diam, kemudian Anda dengan selendang boy, dengan seenaknya, saenake dewe mengajarkan menyembah kepada sesama manusia. Nggak bisa dibiarkan. Kami juga punya pedoman di dalam menyampaikan risalah Islam itu sendiri. Islam mengajarkan kami bahwasanya kami harus menyampaikan kebenaran itu. Kami diminta untuk mempertahankan kemudian akidah kami. Jelas itu. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla man an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu jelas dalam Al-Quran. Serulah seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi kami umat Islam itu punya pedoman. Kami punya pedoman. Malah Al-Quran menjelaskan, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Oh, jadi apakah orang-orang Kristen itu ahli kitab? Bukan. Orang Kristen itu bukan ahli kitab. Orang Kristen itu adalah pengikut ahli kitab, tapi mereka bukan ahli kitab. Ahli kitab itu adalah mereka yang mendapatkan mandat untuk menerima kitab dari Allah melalui Nabi Musa, melalui Nabi Isa, melalui Daud. Itu ahli kitab, keturunan Yakub. Anda bukan. Anda pengikut daripada ahli kitab, tetapi Anda bukan ahli kitab. Nah, kami diminta jangan berdebat kepada ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Mungkin yang dimaksud di sini adalah pengikut-pengikutnya ahli kitab. Oleh karena itulah kemudian, untuk apa debat? Silakan beriman dengan agama masing-masing. Nggak bisa begitu, Bung. Agamamu agama syiar, agamaku juga agama syiar. Anda siarkan agama Anda, kami siarkan agama kami. Bedanya kami dengan Anda mensiarkan agama Anda kepada orang yang sudah punya agama. Kalau kami Islam tidak. Lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika ada serangan, kita harus bertahan. Ini yang terjadi sekarang. Apa pembuktiannya? Terjemahan Al-Quran tidak ada sedikit pun mengambil istilah-istilah Yunani. Karena kami tahu kitab orang Kristen itu sumbernya adalah Yunani, bahasanya Yunani, konsep ketuhanannya Yunani, semua aspek yang ada di dalamnya Yunani, ke-Yunani-nanian. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian terjemahan kitab saudara yang adalah Yunani justru ke-Islam-Islaman. Sampulnya Alkitab, nama Tuhannya Allah yang adalah Allah. Kemudian petunjuk yang datang kepada mereka dibawa oleh Rasul, dibawa oleh Nabi. Ada yang disebut mujizat, ada yang dimaksud berkat. Semua diambil dari Al-Quran. Demi untuk apa? Kristenisasi. Islam tidak begitu. Nah sekarang kita diminta diam.
Silakan Islam, kalau mau bahas Islam, Islam aja. Biar kami Kristen aja. Itu enaknya Anda. Kami nggak akan pernah membiarkan itu. Makanya muncul para apologet. Nah, sekarang Anda bawa data dari kitab Anda, kami bawa data dari kitab kami. Kita sandingkan, kita adu. Kita bedah dia dengan pisau akademisi. Kita bedah dia dengan logika sehat. Yang mana kemudian yang akan dipilih oleh para pendengar? Apakah agama yang akal-akalan atau agama yang memang berkesesuaian dengan akal sebagai agama fitrah?